Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tanggung jawab negara dalam pengelolaan lingkungan nasional. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Gilang Pertama Putra, NPM 722412432. Nama saya Imam Hambali, NPM 722412437. Nama saya Satria Ulul Asmi, NPM 722412436. Nama saya Hamdani Riyadi, NPM 722412450. Dimensi tanggung jawab negara dalam pengelolaan lingkungan nasional ada 4. Yang pertama, pengertian tanggung jawab negara. Yang kedua, hak-hak masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Yang ketiga, dimensi tanggung jawab sosial korporasi. Dan yang terakhir, kesimpulan. Yang pertama, tanggung jawab negara. Negara menguasai segala aspek sumber daya alam yang terkandung di dalam bumi untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Dan sumber daya alam tersebut merupakan kekayaan alam nasional yang dikuasai oleh negara. Sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang 1945 yang menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Negara mempunyai peran yang sangat strategis untuk mengelola kekayaan alam sebagai wujud representasi dari dikuasainya sumber daya alam tersebut untuk memakmurkan rakyat. Tanggung jawab dan kewajiban negara. Dalam sistem pemerintahan modern, kekuasaan yang tidak diikuti oleh tanggung jawab penguasaannya sudah ditinggalkan berhubung aspek pengendalian yang datang dari masyarakat atau public control sudah sedemikian besar. Demikian juga tidak kecualinya kepada aspek pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Negara berperan tidak hanya menguasai dan mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya, meskipun hal itu ditujukan untuk kemakmuran rakyat. Berdasarkan asas tanggung jawab negara, negara akan menjamin pemanfaatan sumber daya alam yang memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat. Bagi generasi masa kini maupun generasi yang akan datang sebagai tujuan dilaksanakannya pembangunan yang berkelanjutan dan negara menjamin hak warga negara atas lingkungan yang baik dan sehat. Pada kenyataannya, kegiatan eksploitasi alam dan lingkungan sering menimbulkan kerusakan lingkungan, sehingga jaminan warga negara untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik menjadi tidak terpenuhi. Sehingga tanggung jawab negara merupakan hal yang diperlukan untuk dapat memastikan rakyat mendapatkan lingkungan hidup yang baik. Hak-hak masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Di sini saya akan melanjutkan tentang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 telah mengatur hak-hak masyarakat terhadap lingkungan atau pengelolaan lingkungan hidup.
Dalam pasal 65 mengatur adanya 5 hak atas lingkungan, yakni 1. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak asasi manusia. Yang kedua, setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ketiga, setiap orang berhak mengajukan usul dan atau keberatan terhadap rencana usaha atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Keempat, setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Dalam pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang mengatur bahwa setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Pasal 67 memuat 2 kewajiban terhadap lingkungan hidup, yakni 1. Kewajiban untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup. Yang kedua, kewajiban mengendalikan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Ketentuan pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dirumuskan pada pasal 1 angka 6 bermakna upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Bab ketiga, The Benefits of Reusing Your Bottles. You can enter and subtitle here if you need it. Atau yang dimaksud dengan dimensi tanggung jawab sosial korporasi. Tanggung jawab sosial perusahaan ini sebagai upaya menciptakan hubungan yang harmonis, seimbang, sesuai dengan lingkungan nilai, norma, dan budaya masyarakat di sekitar perusahaan tersebut. Dalam masyarakat dan lingkungan hidup di sekitar perusahaan tersebut, melakukan kegiatannya yang disebut dengan Corporate Social Responsibility atau yang disingkat dengan CSR. Di sini saya akan meneruskan tentang Corporate Social Responsibility. Pertama, Corporate Social Responsibility perlu dibebankan kepada perusahaan-perusahaan karena dalam fakta tidak menghindari bahwa kehadiran perusahaan-perusahaan, khususnya perusahaan yang mengelola sumber daya alam, memberikan gangguan dan berbagai pengorbanan atas masyarakat dan lingkungan hidup. Kedua, prinsip ini sejalan dengan ketentuan UU PPLH yang mengatur tentang sistem pencemar membayar atau ganti kerugian yang merupakan bagian dari dimensi tanggung jawab korporasi dalam pengelolaan lingkungan. Prinsip hukum lingkungan ini dapat didayagunakan sebagai upaya preventif terhadap pencemaran limbah industri nasional adalah prinsip ganti kerugian. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari pokok-pokok di atas. Negara memiliki kekuasaan atas sumber daya alam. Prinsip demikian berarti negara melalui pemerintah berwenang mengatur, mengendalikan, dan mengembangkan segala hal yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan atas lingkungan mempunyai tanggung jawab hukum berdasarkan aspek legal konsekuensi dari aspek penguasaan alam dan lingkungan. Kerusakan atau pencemaran lingkungan dapat disebabkan oleh alam itu sendiri dan pencemaran yang bersumber dari aktivitas manusia. Manusia atau badan hukum yang melakukan pencemaran dapat diminta pertanggungjawaban sebagai subjek hukum, sedangkan alam secara hukum tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum karena alam bukan merupakan subjek hukum. Terima kasih. Demikian presentasi
tentang tanggung jawab negara dalam pengelolaan lingkungan nasional yang dapat kami sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.